Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan alat peraga gelombang cahaya dengan nama 3D hologram. Nah, ini dia anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu Adrina Salsabila dengan NIM 120207002. Kemudian ada Azmi Aziz Izzatul Haq 120207018. Kemudian ada Eza Aisyah Zamzami dengan NIM 120207026. Kemudian yang terakhir ada Farhan Firmansyah dengan NIM 120207029. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada botol bekas, kemudian gunting, spidol, penggaris, handphone, dan seperangkat YouTube. Selanjutnya ada proses pembuatan alat. Kemudian ukur botol tersebut sepanjang 5 cm. Kemudian buka botolnya, tandai dengan spidol tanda yang sudah ditentukan panjangnya. Kemudian lingkari hingga tandanya terlihat semua. Setelah itu, setelah ditandai, maka gunting botol yang sudah ditandai tersebut, akan tetapi gunting dari tengah terlebih dahulu agar botol yang dipotong itu lebih gampang untuk dipotongnya. Kemudian tutup leher botol tersebut digunting. Kemudian setelah dipotong tadi akan terlihat seperti itu. Nah, setelah ini adalah melipat setiap sudutnya, setiap sudut botol tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian setelah dilipat dan ditekan, kemudian buka kembali botol tersebut hingga terbentuk sisi-sisi yang telah dilipat tadi seperti gambar tersebut. Kemudian selanjutnya buka YouTube, kemudian ketik keyword 3D hologram. Nah, sebelum dinyalakan, matikan lampu terlebih dahulu agar gambar yang dihasilkan lebih jelas. Nah, selanjutnya analisis dari gambar tersebut. Nah, pertama, mengapa pembentukan gambar tersebut bisa menjadi 3D, padahal di dalam video tersebut adalah hanya satu dimensi. Nah, di sini ada peristiwa animasi 3D. Nah, kemudian ada kaca mika sebagai pembentuk dari proses pembiasan cahaya. Nah, tentunya ada pembiasan cahaya di dalamnya. Kemudian setiap sisi pada segitiga menampilkan gambar pada sisi prisma masing-masing segitiga, yang dimana yang bawahnya itu akan memberikan tampilan objek pada bagian belakang prisma. Nah, sehingga prisma akan memproyeksikan bagian belakang objek. Nah, bagian segitiga pada kanan layar akan menampilkan objek pada sisi kanan prisma, sehingga prisma akan memproyeksikan objek dari sisi sebelah kanan. Begitu juga dengan sisi sebelah kiri layar. Kemudian segitiga atas akan memberikan proyeksi objek dari depan. Nah, sehingga akan menampilkan proyeksi gambar dari depan. Nah, kemudian tingkat kedalaman objek dalam prisma dapat disesuaikan dengan kedalaman objek dalam monitor. Apabila objek lebih ke bawah, maka objek dalam prisma akan ke bawah pula, sama seperti ukuran objek. Semua tergantung dalam ukuran objek dalam monitor. Nah, pada prinsipnya, pembentukan tampilan objek 3D ini merupakan objek pantulan dari monitor yang berada tepat di atas piramida. Objek kan dipantulkan ke dalam piramida tersebut oleh kaca mika pada sisi objek 90 derajat dengan skala yang sama dengan jarak kaca mika pada monitor. Nah, pada intinya proses pembentukan ini dikarenakan adanya beberapa elemen yang membentuk sehingga membentuk animasi 3D. Nah, yang paling berpengaruh di sini adalah kaca mika atau botol bekas yang tadi sudah dibuat. Itu akan menghasilkan hasil 3D pada layar monitor yang awalnya hanya satu dimensi karena dibiaskan oleh
kaca mika tersebut, maka akan terbentuk pembiasan cahaya yang menggabungkan beberapa gambar menjadi 3 dimensi. Nah, mengapa dalam gambar ini Minion gambar 3D-nya tidak seluruhnya tergambarkan? Karena adanya tingkat kedalaman objek yang kurang, sedangkan pada gambar tinggi dari gambar tersebut melebihi dari kacanya. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan alat peraga 3D hologram piramid ini yang pertama adalah untuk menghasilkan objek animasi 3 dimensi dalam bentuk hologram dapat menggunakan monitor, kaca mika atau botol bekas, dan layar monitor HP yang terhubung ke YouTube yang biasa dikreasikan sendiri oleh kita. Nah, yang kedua, ketebalan kaca mika, layar monitor, dan ukuran objek mempengaruhi hasil dari terbentuknya objek animasi 3 dimensi dalam bentuk hologram. Nah, yang terakhir, hologram holografik piramid 3 dimensi dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa dalam bentuk yang lebih menarik. Nah, itu yang bisa saya dan kawan-kawan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Apabila ada komentar dan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum.